Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita kembali mengudara di kesempatan sore hari ini untuk melihat progres pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit, atau melihat dari capaian yang sudah didapatkan di kesempatan sore hari ini. Ya, buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu, semua saja kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, amin ya robbal alamin. Ya, di sore hari ini pada tanggal 1 Maret 2022 kita kembali untuk melihat dari kondisi pada sore menjelang lembur untuk pengerjaan di area trotoar terlebih dahulu, sebelum kita melihat untuk pengerjaan di bagian track lane, area tribun maupun pengerjaan secara keseluruhan. Kita akan pantau buat kalian semua. Ya, di sini kita akan melihat untuk aktivitas pengerjaan di sore menjelang lembur di bagian trotoar maupun jalur provinsi. Saat ini masih terus berbenah ya, pengerjaan terus berlangsung. Para pekerja di sini terus bekerja siang malam untuk menuntaskan di bagian depan sirkuit Mandalika ini, terutama di jalur provinsi dan untuk area trotoar maupun pintu masuknya. Karena ini merupakan sangat penting sekali ya untuk para penonton maupun para pembalap nanti akan melihat keindahan sirkuit Mandalika, terutama di pintu masuk akan terlihat lebih bagus jikalau sudah rapi semuanya dikerjakan. Ya, terkait masalah waktu yang cukup mepet kalau kita perhatikan ya, ini sudah tanggal 1 Maret. Jadi pada tanggal 18 sampai 20 Maret mendatang tentunya kita sudah menyaksikan ajang balapan bergengsi MotoGP yang akan kita saksikan di sini. Ya, di sini kita akan mengajak kalian untuk melihat kondisi terkini di sore hari ini, baik pengerjaan di landmark Pertamina maupun pengerjaan di beberapa aspek yang ada di sini terus dilakukan. Tulisan-tulisan di sini sudah terlihat ya, tadi siang belum dilakukan pembuatan dan sekarang sudah dibuat untuk tulisan landmark Pertamina, yaitu Mandalika International Street Circuit. Mantap sekali, tentunya kita terus pantau buat kalian semua. Ya, di sini merupakan pintu masuk atau gerbang menuju ke zona dalam ya. Nanti para penonton bisa mengakses jalur menuju ke area tribun baik di premium grandstand maupun di standar grandstand yang berada di bagian dalam zona sirkuit. Ya, di sini penataan ya terus dikerjakan di bagian trotoar depan pintu gerbang ini maupun di bagian sisi kiri yang ada di sini sudah terlihat jelas di sana, pemasangan juga sudah dilakukan. Ya, kita akan terus membagikan video terbaru buat kalian semua. Jadi untuk itu, selalu dukung channel ini ya untuk memberikan informasi terbaru, terupdate buat kalian semua untuk menyaksikan dari progres pengerjaan di sirkuit kebanggaan kita. Ya, di pantauan sore hari ini pengerjaan di depan trotoar maupun jalur provinsi masih ramai ya menjelang lembur ini. Jadi para pekerja nanti malam juga akan terus bekerja, terus akan melanjutkan aktivitas mereka menuntaskan dari pengerjaan yang ada, baik di bagian pengoneksian untuk sistem drainase maupun untuk pengerjaan penataan area trotoar dan persiapan pengaspalan. Juga kita bisa lihat di sana dump truk sudah standby untuk membawa material aspal yang akan segera dilakukan pengaspalan. Dan di sini kita lanjut menuju ke area dalam ya untuk melihat di tribun VIP Village maupun pengerjaan pengikisan. Sampai batas manakah situasi maupun progres yang sudah didapatkan, kita akan lihat sama-sama. Ya, sebelum kita melihat di bagian track lane untuk dilakukan pengikisan tersebut atau pengerukan di bagian permukaan, kita lihat di sini untuk hasil dari pengerjaan yaitu di tribun VIP Village atau deluxe class. Dan seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk penuntasan di bagian belakang ini masih dipersiapkan ini untuk bagian ACP-nya supaya tersambung dan terlihat rapi di bagian sisi kiri, sisi kanan, depan maupun belakang maupun di bagian atapnya. Ya, sejauh yang kita bisa lihat bersama-sama untuk aktivitas capaian di VIP Village sudah bisa dikatakan sip sekali ya. Sudah rampung baik pemasangan untuk keramik-keramik yang ada di lantai kedua, lantai ketiga sudah dilakukan.
Ya, di sini kita akan melihat untuk capaian di bagian kanopi, di bagian depan untuk tribun VIP atau deluxe kelas. Nah, kerangka-kerangkanya sudah mulai terpasang cukup panjang ini kalau kita lihat bersama-sama. Ya, ternyata modelnya kalau tidak salah ya akan dilakukan pemasangan di bagian atas juga untuk menghindari panas dari para penonton yang berada di bagian atas. Apabila tidak mau duduk di bagian depan ya, sebelum balapan berlangsung tentunya kita akan bisa berdiam dulu di bagian ruangan di sana karena dilengkapi dengan fasilitas yang sudah disiapkan untuk kita bisa makan, minum dan sebagainya. Dan di sini kita kembali ke track land seperti yang kita perhatikan untuk pengikisan yang sudah dilakukan sampai di depan ini. Ya, ini dia ya batasnya dan bisa kita perhatikan untuk keseluruhan sudah dilakukan yaitu pengikisan tersebut. Ya, bisa diperhatikan bersama-sama di sini tinggal hanya ada beberapa titik atau bagian di sini kalau kita perhatikan bersama-sama. Nah, ini ya. Jadi bisa dikatakan untuk hasilnya di sore hari ini pengerukan atau pengikisan ini sudah bisa dikatakan rampung ya. Cepat sekali untuk pengerjaan di bagian tikungan 17 yang dilakukan pengikisan menuju tikungan pertama. Ya, tinggal satu kali jalan saja untuk alat cold milling ini melakukan di satu bagian atau satu garis yang bisa dikatakan 1 meter kurang lebih ya itu ya. Tempat berjalannya bisa diperhatikan para pekerja yang di sana. Nah, itu dia. Jadi tinggal satu kali saja maka terselesaikan untuk aktivitas dari pengerjaan di bagian tikungan ke-17 menuju tikungan pertama yang ada di sini untuk pengikisannya. Ya, cold milling ini bekerja 2 hari ini ya. Kalau kita perhatikan bersama-sama hasilnya cukup cepat sekali. Walaupun hanya satu yang digunakan, tapi memang sudah diperkirakan. Jangan khawatir buat teman-teman semuanya ya. Untuk melihat dari aktivitasnya bisa kita lihat capaiannya maupun progres dari pengerjaan yang mereka lakukan di sini cukup cepat. Ya, setelah dilakukan seperti ini maka akan dilanjutkan nantinya pembersihan secara menyeluruh. Ya, akan dilakukan untuk evaluasi lanjutan dan persiapan untuk pengaspalan supaya semuanya terlihat lebih rapi. Oke, di sini kita coba terbang lebih rendah untuk melihat dari hasil yang sudah didapatkan untuk cold milling, terus melakukan aktivitasnya dari kemarin sampai saat ini. Tinggal satu kali lagi, cold milling sudah mulai mundur itu untuk melanjutkan pengikisan dari ujung tikungan 17 menuju ke tikungan pertama. Ya, jadi seperti inilah kondisinya bisa kita bagikan buat kalian semua. Semakin cepat tentunya ya, gercep sekali. Jadi kita harapkan semuanya bisa tertuntaskan dan bisa diselesaikan on schedule tentu. Dan mudah-mudahan saja besok sudah mulai dilanjutkan untuk pengikisan dari tikungan pertama menuju tikungan kelima supaya semuanya bisa dilakukan untuk pengaspalan seperti itu. Nah, ini dia. Jadi bisa kita lebih dekat lagi untuk menyaksikan bersama-sama ya track land yang dilakukan pengikisan seperti ini modelnya dengan ketebalan 4 cm di bagian curve-nya maupun di bagian sisi sebelah kanannya terlihat dirapikan ya oleh para pekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kita akan maju kembali untuk melihat kondisi yang ada baik di bagian area tribun maupun pengerjaan yang sudah didapatkan di zona sirkuit Mandalika ini. Kita akan terus akan pantau dan semakin optimis dengan melihat situasi di sore menjelang lembur ini untuk pengerjaan di segala sektor sudah mulai terlihat hasilnya. Ya, di sini kita akan melihat di kanopi pedok yang sempat dipertanyakan kemarin ya kapan selesainya. Bisa diperhatikan di sore menjelang lembur ini untuk kanopi ini sendiri pemasangan atap membran sudah selesai dipasang secara menyeluruh tadi siang ya. Maupun saat ini tentunya dirapikan di bagian pinggir-pinggirnya supaya terlihat lebih rapi. Ya, untuk bagian pedok ini kenapa dilengkapi dengan kanopi? Karena kemarin saat USBK kita kecipratan air ya ketika hujan angin melanda di zona sirkuit Mandalika ini.
Dan saat ini sudah terrealisasikan untuk pemasangan di bagian kanopi tersebut supaya para penonton maupun media center yang berada di lantai kedua semuanya aman nyaman ya untuk menyaksikan ajang race tersebut. Ya, begitu juga di bagian belakang seperti yang kita lihat bersama-sama untuk pemasangan atapnya terus dilakukan untuk modular light yang ada di sini atau MOLI yang kemarin atau tadi siang kita lihat bersama-sama pengerjaan masih terus dilakukan untuk persiapan penuntasan di bagian atapnya. Dan sekarang sudah terlihat jelas ya dari hasil sore menjelang lembur ini untuk bagian atapnya sudah terpasang. Itu juga untuk penataan pengerjaan lanjutan terus akan berlangsung di sini. Oke, di sini kita langsung menuju ke area tribun untuk melihat kondisi di sore hari. Nah, ini bisa terlihat jelas di pantauan kita. Kalau di tikungan ke-16 menuju ke 17 atau area gardu PLN ini, penataan atau persiapan perakitan di bagian tempat duduk para penonton sudah mulai terlihat itu untuk aktivitasnya. Ya, jadi pengerjaan di sirkuit Mandalika tidak hanya di bagian track lane yang difokuskan untuk pengikisan tersebut ya, maupun pengerjaan di bagian jalur provinsi, trotoar depan sirkuit maupun persiapan-persiapan penyempurnaan terus akan dikerjakan supaya semuanya bisa siap nanti untuk kita adakan gelaran MotoGP tersebut. Ya, di sini kita akan lihat juga untuk capaian yang sudah didapatkan di bagian zona I atau standar grandstand yang bisa kita perhatikan untuk pengerjaannya sudah bisa dikatakan cukup signifikan dari pengerjaan para pekerja yang cukup cepat ya melakukan perakitan untuk standar grandstand yang berada di sisi luar ini. Ya, di sini kurang lebih ada 7 section yang dibuat atau 7 bagian ya. Dimana untuk penataan atau pemasangan di bagian alasnya sudah bisa dilihat ini tinggal 2 di sana ya untuk penuntasan penyelesaiannya, maka akan terlihat sempurna untuk bagian standar grandstand yang berada di bagian luar ini. Ya, bisa dilihat ya di beberapa titik sudah semakin signifikan, semakin menunjukkan kemajuan untuk pengerjaannya. Dan kita beralih ke bagian zona H yang berada di sini untuk materialnya saat ini bisa kita perhatikan sudah didatangkan. Ini artinya perakitan juga segera akan dilakukan untuk standar grandstand yang berada di bagian tikungan ke-13 menuju ke-14 yang ada di sini. Ya, di sini kita kembali ke premium grandstand yang berada di samping sebelah kanan trek lurus atau pasnya di depan pedok ya, seperti yang kita lihat untuk capaian sejauh ini. Ya, untuk persiapan terus dilakukan di sini. Ya, kursi-kursi yang ada di sana akan dipasang secara menyeluruh. Di beberapa bagian di sini sudah terlihat jelas untuk pemasangannya. Nah, tinggal beberapa di belakang ini akan terus dikerjakan ya. Kita lihat besok lusa semuanya sudah terpasang dengan secara keseluruhan untuk bagian tempat duduk penonton. Ya, jadi teman-teman banyak sekali yang berkomentar juga kenapa atap membran tersebut tidak langsung di depan ya atau pendek sekali. Ya, tidak masalah ya tentunya untuk ajang balapan tersebut nantinya. Ketika hari pertama, hari kedua, dan hari race-nya itu tidak terasa loh panasnya ya. Ya, kita doakan saja supaya tidak hujan, karena memang hujan saja yang jadi kendala. Apabila panas tidak masalah, buat kita senang sekali. Bahkan tidak terasa nanti ya panasnya matahari ketika kita menyaksikan balapan tersebut. Dan di sini kita kembali ke track lane untuk melihat situasi di mana persiapan juga terus akan dilakukan
pengikisan rencananya akan dilakukan sepanjang 1,5 km kurang lebih ya, dari tikungan ke-17 menuju ke tikungan ke-5. Dan di tikungan pertama ini terlihat jelas di kamera udara kita untuk bekas dari perbaikan yang sudah dilakukan, tampak hitam sekali. Ya, kemarin sempat kita bilang ya akan memudar ketika ban-ban para pembalap juga melakukan penetrasi atau dengan kecepatan yang tinggi, maka permukaan tersebut akan samar-samar. Tapi memang sangat berbeda sekali dari prediksi para pekerja juga ya bilang seperti itu. Jadi kita memberikan argumen seperti itu juga ya buat teman-teman yang ada di luar sana. Ya, jadi untuk aktivitas lanjutan yang akan dilakukan yaitu pengikisan. Ya, dari tikungan 17 menuju ke tikungan ke-5 akan kita lihat bersama-sama untuk persiapan pengikisan lanjutan. Nantinya setelah selesai dilakukan, mudah-mudahan saja 4 atau 5 hari semuanya sudah selesai dan siap untuk lanjutan pengaspalan supaya semuanya terlihat lebih siap. Karena waktu juga sudah sangat mepet sekali, kita dikejar ini, jadi kita berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Oke, di sini kita sudah berada di area zona D untuk standar grandstand. Pengerjaan juga sudah mulai dilakukan perakitan kerangka-kerangkanya, bisa dilihat bersama-sama. Ya, tadi siang belum di satu bagian di sini atau section ketiga ini, cuman 2 section saja, 2 bagian yang sudah dilakukan perakitan atau persiapan untuk pemasangan kerangka. Dan sekarang sudah semakin memanjang ya. Begitu juga di bagian zona E di sana terus dikerjakan untuk pengerjaan di bagian area tribunnya atau material-material perakitan tribun. Nah, di sini kita bisa perhatikan juga setelah dilakukan perakitan tersebut maka tinggal dipasang saja untuk bagian tempat duduknya atau alasnya. Seperti ini modelnya. Memang cepat sekali, tinggal dirakit saja ya untuk pemasangan di bagian area standar grandstand yang ada di sini. Dan pengerjaan di bagian zona E juga sudah mulai terlihat, ini material-materialnya juga sudah didatangkan. Jadi kita semakin optimis dengan melihat pengerjaan di bagian tribun terutama ya, sangat cepat sekali. Setelah datang material tersebut maka lanjut untuk dirakit. Ya, jadi dalam beberapa hari ke depan semuanya sudah terlihat untuk pemasangan di bagian tribun yang berada di bagian-bagian zona yang sudah ditentukan ya. Untuk zona D, E, F juga kita masih menunggu di situ untuk material-material didatangkan karena pengecoran sudah selesai dilakukan. Ya, di sini kita berada di tunnel kedua. Untuk jalurnya juga sudah mulai dikerjakan penghamparan lapisan agregat ya, atau lapisan subbase yang kita bilang material agregat lapisan subbase. Jadi materialnya itu namanya agregat ya, dan untuk penghamparan tersebut dinamakan lapisan subbase seperti itu ya, supaya lebih detail. Ya, jadi untuk aktivitasnya masih terus berlangsung penghamparan material agregat yang dilakukan di jalur menuju ke tunnel maupun pengerjaan dilakukan menuju ke Bukit 360 yang ada di sini. Dan bisa kita perhatikan juga untuk jalur menuju ke zona F dan zona G yang ada di bagian sebelah kanan ini, pengecoran modelnya sudah dilakukan. Ya, jadi untuk penataan jalurnya supaya cepat nanti akses para penonton maupun akses untuk material tribun tersebut didatangkan ke bagian zona-zona yang dimana akan dilakukan perakitan tribunnya. Ya, kita berada di Bukit 360 untuk observation deck yang berada di sisi timur di sini. Pengerjaan terus berlangsung di pantauan sore menjelang lembur ini. Ya, untuk lantai pertama di sana sudah dilakukan pemasangan material-material untuk dinding dan sebagainya. Maupun para pekerja sudah mulai bersiap untuk rehat ya, karena ini sudah jam
17.45 kita awali video kita tadi, dan ini sudah jam 18.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi waktunya untuk para pekerja juga siap untuk rehat makan malam dan lanjut untuk lembur nantinya untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang ada. Ya, di Bukit 360 ini penataan terus berlangsung juga. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa bagian-bagian yang terus ditata ya untuk keindahan di atas bukit ini sendiri. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama untuk bagian sisi timur maupun di bagian depan ini dan di bagian sisi sebelah kiri kita untuk pengerjaan lanjutan terus berlangsung. Nah, ini teman kita sudah bersiap-siap untuk rehat, dan ada juga yang sedang sholat di situ, luar biasa sekali ya. Ya, untung saja ini belum maghrib ya, masih asar istilahnya, waktu masih tersisa ini kalau kita perhatikan untuk menunaikan ibadah sholat asar. Sebentar lagi akan azan maghrib, jadi langsung sholat maghrib di situ untuk para pekerja yang ada di atas sana. Dan di bagian depan ini untuk capaiannya bisa dilihat bersama-sama. Nah, ini dia. Jadi cukup cepat kalau kita lihat pengerjaan di bagian penempatan untuk atap maupun pembuatan dinding-dinding yang ada di situ ya. Untuk para pekerja sehat selalu. Wah, itu ada drone tadi, hampir kita ya tabrakan, tapi kita terus pantau buat kalian semua untuk melihat dari kondisi terkini di pantauan sore menjelang lembur ini. Ya, di sini kita berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 ya. Kita akan lihat dulu untuk di bagian sebelah dalam. Untuk pengerjaan di bagian tribun atau pondasi tribun sudah selesai dilakukan pengecoran. Saat ini juga jalurnya sudah mulai dicor, tadi kita lihat di sana, dan siap untuk dibawa material-material tribun tersebut menuju ke area yang akan disiapkan untuk pemasangannya. Oke, di sini kita sudah berada di tikungan ke-13 di bagian sebelah kanan tadi atau di bagian dalam sudah kita lihat bersama-sama untuk material di zona H juga sudah didatangkan, tinggal lanjutan perakitan saja nanti malam atau besok supaya bisa terselesaikan, maupun di bagian sisi zona I ya atau di bagian luar standar grandstand terus dilakukan pengerjaan di sore hari ini. Dan di sini kita akan kembali ke trackline untuk melihat cold milling tadi yang mundur ke belakang untuk melakukan penuntasan dari pengikisan atau pengerukan yang dilakukan di bagian satu garis lagi yang akan dituntaskan menuju tikungan pertama tersebut. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-17 untuk melihat dari cold milling yang mundur ke belakang tadi untuk menyelesaikan dari pengikisan yang tersisa sedikit di sini, maka akan terselesaikan untuk tikungan ke-17 ini menuju ke depan sana. Untuk itu, apabila di narasi kurang pas maupun di visualnya, mohon koreksinya teman-teman ya. Mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita. Kita akan pantau besok untuk melihat dari persiapan lanjutan yang akan dilakukan di sirkuit kebanggaan kita ini. Untuk itu, saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi ya. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan sampai di sini saja, saya ucapkan, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.